Hi guys, welcome to our first podcast. We are from Bytecast, and before we get into the story, we will introduce ourselves. The first is me. Hello, my name is Grace Valencia. Hello, my name is Meisya Hendrawan. Halo, aku Fania. Kita dari kelas X41. In this time, we will tell you something or relate to the climate change. Do you feel interest? Enjoy! Kitab Kejadian menggambarkan manusia sebagai makhluk istimewa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 26, atau seringkali disingkat dengan ungkapan manusia sebagai citra Allah. Manusia sebagai citra Allah di satu pihak terkandung gambaran manusia yang luhur, istimewa di hadapan Allah dan unggul di antara ciptaan. Di lain pihak terkandung pula tanggung jawab manusia atas seluruh ciptaan. Dari sini, tampak bahwa citra Allah menghubungkan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan seluruh alam semesta sebagai makhluk ciptaan Allah. Manusia sebagai citra Allah harus mampu bertanggung jawab atas ciptaan Allah dan tidak merusaknya. Contohnya, seperti menjaga perubahan lingkungan. Adapun contoh perubahan lingkungan yaitu tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Ada beberapa penyebab terjadinya bencana tanah longsor, salah satunya diakibatkan oleh hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Bila ada pepohonan di permukaannya, tanah longsor dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan. Karena akar tumbuhan juga akan berfungsi mengikat tanah. Ada juga dampak yang ditimbulkan dari bencana tanah longsor, yaitu bencana tanah longsor banyak menelan korban jiwa. Terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, kerusakan bangunan-bangunan seperti gedung perkantoran dan perumahan penduduk serta sarana peribadatan, menyebabkan kerugian secara ekonomi serta meninggalkan dampak secara sosial psikologi bagi masyarakat. Selain menjaga perubahan lingkungan, manusia sebagai ciptaan Allah hendaknya juga dapat menjaga perubahan iklim. Contohnya, seperti menanam pohon, menggunakan barang hemat energi, dan kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dapat sangat membantu dalam menjaga perubahan iklim, karena kendaraan bermotor mampu mengemisikan gas yang mengandung panas sekian derajat. Selain itu, asap kendaraan bermotor juga dapat menyebabkan polusi udara yang sangat berdampak buruk bagi manusia maupun hewan. Polusi udara dapat menyebabkan kematian pada hewan dan dapat sangat mengganggu kesehatan pernapasan pada manusia. Selain itu, kematian pada hewan juga sangat merugikan bagi manusia loh, karena hewan merupakan sumber pangan bagi manusia selain tumbuhan. Hewan juga dapat menjadi peluang usaha bagi manusia. Peluang usaha adalah suatu ide yang menarik atau usulan usaha yang memberikan kemungkinan untuk memberikan hasil bagi investor atau yang mengambil risiko. Contohnya, bahan pangan daging sapi bisa diawetkan dengan cara diolah menjadi bakso daging sapi yang dapat dikirim di mana saja. Jadi, untuk menjaga perubahan iklim, kita sebagai manusia harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ya. Dan juga, kita dapat menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Contohnya, saat kita ingin pergi ke sekolah, kita dapat menggunakan sepeda ataupun bus. Tapi, kalian tahu nggak bahasa Mandarinnya sepeda itu apa? Jadi, bahasa Mandarin dari sepeda itu adalah Jixingce. Selain sepeda, aku juga bakal ngasih tahu kalian bahasa Mandarin dari beberapa transportasi umum lainnya. Seperti Xiche artinya mobil, Ditie artinya kereta bawah tanah, Feiji artinya pesawat, dan Motoce artinya motor. Jadi gimana? Udah pada tahu kan bahasa Mandarin dari beberapa transportasi umum lainnya? Pasti udah pada tahu dong, kan udah disebutin tadi. Ngomong-ngomong tentang transportasi, kalian tahu nggak sih transportasi apa saja yang termasuk dalam penerapan konsep gerak melingkar? Transportasi yang termasuk dalam konsep gerak melingkar adalah sepeda. Tapi, selain sepeda, masih banyak contoh-contoh transportasi lainnya yang menggunakan konsep gerak melingkar. Nah, sekarang yang mau aku bahas adalah sepeda. Jadi, sepeda itu memakai konsep gerak melingkar, yaitu hubungan roda-roda. Sepeda akan bergerak maju jika kita kayu pedal ke depan. Kayuan pada pedal sepeda tersebut memutar gear ke depan. Gear depan dihubungkan dengan gear belakang
menggunakan rantai menyebabkan sepeda dapat bergerak. Antara gear depan dan gear belakang dihubungkan menggunakan rantai. Sementara itu, gear belakang dan roda belakang mempunyai satu pusat. Dengan demikian, pada sistem gerak sepeda terdapat dua hubungan yang berbeda. Hubungan pertama adalah antara gear belakang dengan roda yang berada pada satu pusat, atau dinamakan hubungan roda-roda sepusat atau seporos. Sedangkan hubungan yang kedua adalah antara gear belakang dengan gear depan yang dihubungkan dengan tali atau rantai. Hubungan ini dinamakan hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan sabuk atau rantai. Itu adalah penjelasan singkat tentang konsep gerak melingkar dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita balik ke topik awal, yaitu perubahan iklim. Selain upaya-upaya yang dapat disebutkan sebelumnya, kita juga dapat menjaga perubahan iklim dengan melalui announcement. The definition of announcement relating to learning English functional text is an about official notification about something. So, publicly, people know what, when, and where is it about. To protect environment, we can make announcement about saving the world, starting with something we can do for the environment. Apart from making announcement, we can also protect our environment through poster and advertisement. Advertisement are pictures, film, songs, etc. that try to pursue people to buy a product or service, or a piece of text that tell people about a job, or to remind people to keep clean and the environment. Example of advertisement. By the way, yesterday I found the book Perubahan Iklim dan Kesehatan Masyarakat. Di dalam buku ini terdapat pengertian dan ruang lingkup dari perubahan iklim, kemudian dampak secara umum dari perubahan iklim, dan juga implikasi perubahan iklim terhadap kebijakan kesehatan masyarakat internasional. Buku ini termasuk dalam jenis buku non-fiksi. Harga dari buku ini adalah 58.000. Tetapi, kemarin aku mendapatkan buku ini dengan harga 57.000 loh. Mau tahu nggak kenapa aku bisa dapat potongan harga? Jadi, kemarin itu aku melakukan negosiasi dengan penjual dari buku ini. Seperti ini contohnya. Permisi kak, selamat siang. Untuk harga bukunya berapa ya kak? Selamat siang kak, untuk harga bukunya 58.000 ya kak. Kalau saya tawar, boleh kak? Boleh kak, silakan. Saya tawar menjadi 56.000, bolehkah kak? Waduh, saya nggak bisa kalau segitu kak. Gimana kalau 57.500? Saya tidak bisa kalau harga segitu kak. Uang saya sedikit soalnya. Baik, bagaimana dengan 57.000 kak? Oke, saya ambil dengan harga 57.000. Terima kasih kak. Iya, kembali kasih. Silakan lakukan pembayaran di kasir ya kak. Bagaimana? Sudah tahu kan caranya? Oh iya, aku mau ngingetin nih. Kalau dalam melakukan negosiasi, tutur bahasa yang kita pakai harus dijaga ya. Nah, sekarang aku mau bahas apa saja sih upaya yang sudah pemerintah lakukan untuk mencegah perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Pendanaan menjadi isu penting untuk mengatasi perubahan iklim. Tidak hanya di Indonesia, saat ini semua negara di dunia berupaya meningkatkan sumber pendanaan untuk mengatasi dan menjalankan program-program berkaitan dengan perubahan iklim. APBN masih menjadi instrumen yang luar biasa penting bagi pendanaan program mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berupa penerbitan surat utang negara atau sukuk yang berbasis pada program pengentasan atau pengurangan perubahan rumah kaca. Selain pendanaan melalui APBN, Indonesia juga memiliki kebijakan lain dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Kebijakan itu antara lain pembentukan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dan SDG Indonesia One yang bertujuan mempertemukan berbagai kegiatan maupun perubahan iklim dengan sumber dananya baik dari APBN, mitra pembangunan, badan usaha, filantropis, individu, dan lembaga multilateral. Kemudian, dalam bidang perpajakan, pemerintah memberikan kebijakan tax holiday guna mendukung investasi baru untuk pengembangan dan membangun energi terbarukan, serta perbedaan tarif PPNBM
kendaraan berdasarkan emisi CO2. Untuk daerah, perhatian pemerintah terhadap dampak perubahan iklim diberikan melalui transfer ke daerah, dana alokasi khusus non-fisik, memberikan bantuan penyediaan biaya layanan pengolahan sampah, sedangkan transfer lain seperti dana intensif daerah atau DAD ditunjukkan untuk mendukung pemerintah daerah mengelola serta menangani sampahnya agar makin berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi, itu adalah beberapa upaya yang telah pemerintah Indonesia lakukan untuk menjaga perubahan iklim di Indonesia. Gimana nih guys podcast kita hari ini? Semoga suka ya, dan semoga dari apa yang kita sampaikan tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Tunggu podcast-podcast kami berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye. You tell